Assalamualaikum, halo teman-teman. Hari ini kita akan membahas sistem periodik unsur. Yuk langsung saja kita simak videonya. Nah, apa itu sistem periodik unsur? Sistem periodik unsur adalah suatu bentuk tabel yang berisi susunan unsur-unsur kimia berdasarkan nomor atom yang dimiliki. Nah, tahukah kamu kalau unsur-unsur dalam sistem periodik unsur kimia terdiri dari dua kelompok? Pertama yaitu golongan dan kedua adalah periode. Baris-baris pada tabel disebut sebagai periode, sedangkan kolom-kolom disebut dengan golongan. Unsur-unsur dari golongan yang sama pada sistem periodik menunjukkan karakteristik kimia yang serupa. Selain itu, terdapat pula dua cara penamaannya dengan cara tradisional dan juga IUPAC atau International Union of Pure and Applied Chemistry. Nah, pada kesempatan kali ini akan dibahas pengelompokan unsur secara tradisional nih. Pada konsep ini, nomor golongan lebih erat hubungannya dengan konfigurasi elektron dibandingkan dengan cara IUPAC. Lalu, apa aja sih yang ada di dalam sistem periodik? Nah, di dalam sistem periodik terdapat beberapa hal yang perlu kalian ketahui, yaitu periode, golongan, dan juga blok. Yuk kita bahas satu persatu. Sebelum membahas tentang periode, golongan, dan juga blok, perlu kita ketahui bersama bahwa manfaat sistem periodik yaitu mengetahui dan mengenal nama-nama unsur kimia, mengetahui berat unsur atom, mengetahui konfigurasi elektron unsur, dan juga mengetahui jumlah unsur atom. Nah, apa aja sih yang ada di dalam SPU? Yang pertama, ada golongan adalah sebutan bagi garis mendatar dalam sistem periodik unsur kimia. Penentuan golongan berkaitan dengan sifat-sifat yang dimiliki oleh unsur tersebut. Yang kedua, lain halnya dengan golongan, periode adalah sebutan bagi garis tegak lurus dalam sistem periodik unsur kimia. Periode suatu unsur menunjukkan nomor kulit yang sudah terisi oleh elektron. Nah, pengelompokan yang ketiga adalah blok. Blok tabel periodik adalah kumpulan unsur yang disatukan oleh orbital atom dari elektron valensi atau kekosongannya. Blok terbagi menjadi 4 bagian, yaitu blok S, P, D, dan juga F. Nah, di dalam sistem periodik unsur terdapat 7 periode. Periode pertama terdiri dari 2 unsur, periode 2 dan 3 terdiri dari 8 unsur, periode 4 terdiri dari 18 unsur, periode 5 juga terdiri dari 18 unsur, periode 6 terdiri dari 32 unsur, 18 unsur dan juga 14 unsur deret lantanida, dan juga periode 7 merupakan periode unsur yang belum lengkap atau disebut juga dengan deret aktinida. Nah, pengelompokan yang kedua adalah golongan. Golongan 1A disebut juga dengan golongan alkali. Terdiri atas unsur litium, natrium, kalium, rubidium, cesium, dan juga fransium. Kalau golongan 1A disebut alkali, golongan 2A disebut juga dengan alkali tanah. Terdiri atas unsur berilium, magnesium, kalsium, strontium, barium, dan juga radium. Golongan 3A terdiri atas unsur boron, aluminium, gallium, indium, dan juga titanium. Golongan 4A terdiri atas unsur karbon, silikon, germanium, timah, timbal, dan juga flerovium. Golongan 5A terdiri atas unsur nitrogen, fosfor, arsen, antimoni, dan juga bismut. Golongan 6A terdiri atas unsur oksigen, belerang, selenium, tellurium, dan juga polonium. Golongan 7A terdiri atas unsur fluorin, klorin, bromin, iodin, dan juga astatin. Semua unsur dalam golongan 7A adalah unsur non-logam yang sangat reaktif dan juga berbau. Mereka dapat membentuk garam dengan unsur-unsur lain sehingga disebut pembentuk garam dalam bahasa Yunani yang berarti halogen. Golongan 8A disebut juga dengan gas mulia. Terdiri atas unsur helium, neon, argon, kripton, xenon, dan juga radon. Gas mulia memiliki sifat-sifat khas yang membedakannya dari unsur lain, seperti reaktivitasnya rendah, tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak bereaksi dengan unsur lain. Mereka juga dapat bersinar atau berpendar jika dipanaskan dengan gas bertekanan rendah, dengan warna yang berbeda-beda tergantung dengan unsurnya. Golongan yang terakhir adalah golongan 1B sampai 8B, juga disebut dengan golongan transisi. Pengelompokan yang terakhir adalah blok. Blok
S berada di sebelah kiri tabel periodik standar dan terdiri atas unsur-unsur dari 2 kolom pertama ditambah 1 unsur di kolom paling kanan. Non-logam seperti hidrogen, helium, logam alkali, serta logam alkali tanah. Blok P berada di sebelah kanan tabel periodik standar dan mencakup unsur-unsur dalam golongan 13 sampai 18. Blok D berada di tengah tabel periodik dan mencakup unsur-unsur dari golongan 3 sampai 12 dimulai pada periode keempat. Blok D juga dikenal sebagai logam transisi. Blok F merupakan blok yang terdiri atas unsur pada periode mulai dari periode ke-6 sampai seterusnya. Nah, setelah belajar 3 pengelompokan tadi, sekarang kita akan belajar sifat-sifat dalam sistem periodik unsur. Yang pertama, ada jari-jari atom. Di dalam satu periode, dengan bertambahnya nomor atom, maka jari-jari atom akan semakin kecil. Sementara, dalam satu golongan, dengan bertambahnya nomor atom, maka jari-jari atom akan semakin besar. Sifat yang kedua adalah keelektronegatifan. Dalam satu periode, dengan bertambahnya nomor atom, maka keelektronegatifan cenderung semakin besar. Sementara, dalam satu golongan, dengan bertambahnya nomor atom, maka keelektronegatifan cenderung semakin kecil. Sifat yang ketiga adalah sifat logam. Berdasarkan sifatnya, unsur-unsur dikelompokkan menjadi logam, non-logam, dan juga metaloid. Sifat yang keempat adalah energi ionisasi, adalah energi yang dibutuhkan oleh sebuah atom dalam fase gas untuk melepaskan sebuah elektronnya. Sifat yang kelima adalah afinitas elektron, yaitu kuantitas perubahan energi ketika sebuah atom atau ion dalam fase gas menerima sebuah elektron. Nah, sekian penjelasan dari saya mengenai materi sistem periodik unsur. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di next video. Bye-bye.